Timnas Malaysia lagi-lagi menunjukkan sikap kontroversial dalam agenda laga internasional. Setelah Indonesia memilih menolak tawaran dari Rusia demi menghadapi mereka, tapi justru Malaysia merespon dengan penolakan yang mengecewakan. Lebih jauh lagi, mereka bukan menganggap Indonesia lawan yang setara. Alih-alih menerima ajakan duel penuh gengsi, Malaysia malah memilih fokus menghadapi tim dari kawasan lain yang mereka nilai lebih seimbang. Malaysia merasa mereka lebih superior sehingga melawan negara peringkat 87 dirasa lebih seimbang ketimbang Indonesia yang peringkatnya 123. Kini kita akan membahas seperti apa kronologinya. Mari kita bahas selengkapnya. Baru-baru ini publik sepak bola Indonesia dikejutkan dengan kabar bahwa timnas Indonesia mendapat tawaran dari Rusia, dari salah satu negara kuat dunia. Pertandingan ini rencananya akan digelar pada bulan September mendatang. Tawaran ini tentu bukan tawaran yang aneh, mengingat Rusia merupakan salah satu kekuatan lama di kancah sepak bola dunia dan pernah menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2018. Secara kualitas dan sejarah, laga melawan Rusia akan dapat memberikan pengalaman berharga bagi skuad Garuda. Sebagai informasi, Rusia saat ini sedang berada di dalam sanksi FIFA akibat aktivitas politik mereka di Ukraina. Sanksi ini melarang mereka untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kompetisi resmi yang berada di bawah naungan FIFA, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Walau demikian, FIFA tetap memberikan sedikit kelonggaran kepada Rusia untuk tetap dapat menggelar laga uji coba non-resmi. Hal ini dilakukan agar timnas Rusia tetap bisa menjaga performa mereka melalui pertandingan internasional. Pada September 2024, Rusia memanfaatkan kelonggaran tersebut dengan menggelar laga persahabatan melawan tim nasional Vietnam. Pertandingan ini menjadi ajang unjuk gigi bagi timnas Rusia sekaligus langkah strategis menjaga ritme permainan. Menyusul suksesnya laga tersebut, Rusia kembali menyusun agenda untuk September 2025 dan mulai mencari calon lawan. Salah satu negara yang diincar adalah Indonesia, yang sedang dalam tren positif dalam pengembangan tim. Kabar ini bahkan telah dikonfirmasi oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolhanov. Ia menyatakan bahwa pertandingan bisa digelar di Indonesia atau Rusia. Lebih jauh lagi, ia menyebut ada kemungkinan laga ini dikembangkan menjadi turnamen mini dengan melibatkan satu negara lagi. Namun sayangnya, setelah beberapa hari berselang, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyampaikan bahwa tawaran tersebut kemungkinan besar akan ditolak. Beberapa waktu pasca penolakan Arya Sinulinga terhadap tawaran Rusia, PSSI kemudian akhirnya mengeluarkan keputusan resmi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia tidak akan melanjutkan rencana pertandingan melawan Rusia. Menurut Erick, sebenarnya PSSI sangat menyambut baik tawaran tersebut dan menilai laga melawan Rusia sebagai peluang yang luar biasa. Tapi karena bentrok dengan jadwal dan agenda timnas yang sudah tersusun untuk bulan September 2025, maka laga tersebut terpaksa tidak bisa direalisasikan. Pada bulan tersebut, tim nasional Indonesia diketahui akan mengikuti turnamen mini yang sudah lebih dulu dirancang. Dalam turnamen ini, Indonesia akan bersaing dengan 3 negara lain, yaitu Kuwait, Lebanon, dan juga Malaysia. Jadwal yang sudah tersusun rapat membuat PSSI enggan mengubah rencana hanya untuk mengakomodasi laga kontra Rusia. Meskipun lawan yang mengajukan tawaran adalah lawan berkualitas, Erick Thohir menyebut keputusan ini sebagai bentuk komitmen terhadap program yang telah dipersiapkan sejak lama. Turnamen ini menjadi perhatian publik, bukan hanya karena statusnya sebagai ajang uji coba, namun juga karena keikutsertaan negara Malaysia. Pertemuan antara Indonesia dan Malaysia selalu menjadi laga yang dinanti-nanti oleh pecinta sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Rivalitas panjang kedua negara telah membentuk atmosfer yang sangat emosional dan juga kompetitif, baik di dalam maupun di luar lapangan. Setiap kali kedua tim bertemu, tensi pertandingan hampir selalu tinggi dan penuh gengsi.
Terakhir kali Indonesia menghadapi Malaysia di level senior terjadi pada 19 Desember 2021 di gelaran Piala AFF 2020. Saat itu, skuad Garuda tampil gemilang dan menghajar Harimau Malaya dengan skor telak 4-1. Kemenangan tersebut tidak hanya memperpanjang catatan positif Indonesia, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan skuad timnas. Kini, dengan pertemuan yang direncanakan kembali terjadi dalam turnamen mini 2025, antusiasme publik kembali mencuat. Bahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyebut bahwa laga melawan Malaysia sudah lama dinantikan. Erick Thohir menyoroti pergantian pelatih Malaysia yang ia nilai sebagai kekuatan tambahan, sehingga Erick Thohir merasa bahwa pertandingan melawan mereka akan sangat menyenangkan. Meskipun Indonesia sudah menyusun rencana yang matang dan bahkan menolak tawaran dari Rusia demi turnamen ini, kabar mengejutkan datang dari pihak Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dikabarkan menolak ikut serta dalam turnamen mini yang melibatkan Indonesia. Alasannya, FAM ingin fokus menyelenggarakan turnamen mereka sendiri, yaitu Piala Merdeka yang biasanya digelar setiap bulan September. Dalam 2 tahun terakhir, yaitu 2023 dan 2024, FAM secara konsisten menggelar Piala Merdeka di waktu yang sama. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang pemanasan menjelang turnamen resmi, tetapi juga digunakan sebagai strategi untuk mendongkrak peringkat FIFA Malaysia. FAM menilai bahwa lawan-lawan yang mereka pilih di Piala Merdeka lebih sesuai dengan kebutuhan teknis dan juga target ranking mereka. Keputusan ini tentu mengecewakan, terutama bagi publik Indonesia yang berharap melihat duel klasik. Salah satu lawan yang dipilih Malaysia dalam edisi Piala Merdeka kali ini yaitu Tanjung Verde, negara asal Afrika Barat yang saat ini bertengger di peringkat 87 dunia FIFA. Vitar Klamowski, pelatih timnas Malaysia, menyebut bahwa Tanjung Verde lawan yang sepadan dan sangat diperlukan sebagai tolak ukur timnas Malaysia. Ia menilai laga ini penting untuk menyiapkan skuad menghadapi tantangan di pra-Piala Asia, termasuk melawan tim kuat seperti Vietnam. Pernyataan Klamowski ini menimbulkan tafsir bahwa Malaysia kini merasa lebih pantas menghadapi tim-tim dari kawasan Afrika daripada tetangga satu kawasan seperti Indonesia. Tanpa menyebut secara langsung, ucapannya menegaskan bahwa Indonesia bukan lagi prioritas ataupun tantangan bagi Malaysia. Hal ini tentu menjadi tamparan tersendiri bagi Indonesia yang sebelumnya rela menolak laga bergengsi demi menjaga hubungan dan rivalitas dengan Malaysia.